Baik pemirsa Bincang Bisnis, kita berada di segmen 4. Ini spesial, kita hanya bersama Bapak Yusuf Wibisana selaku anggota DPNIAI dan Ketua Kompartemen Akuntansi Syariah. Pak Yusuf, kita ada dua hal Pak yang ingin ditanyakan. Pertama adalah istilah dari entitas syariah. Ini istilah baru nih Pak, ada syariahnya gitu ya. Landasan hukumnya apa dan pengertiannya apa, mau nanti Bapak jelaskan. Dan yang kedua, dari entitas syariah ini pasti ada laporan-laporan yang khusus ya Pak ya. Khususnya kalau dari kacamata keuangan dan akuntansi itu istilahnya mungkin bukan istilah yang kita biasa kenal Pak. Jadi mungkin yang pertama Bapak ceritakan dulu entitas syariah itu seperti apa sih Pak? Entitas syariah itu adalah semua entitas yang dioperasikan secara syariah atau sesuai dengan kaidah syariah, itu adalah entitas syariah. Nah, kalau untuk operasionalisasi entitas syariah itu akan dilihat kalaulah di dalam anggaran dasarnya itu menyebut dirinya adalah entitas syariah. Oh, di anggaran dasarnya? Anggaran dasarnya dia disebut entitas syariah. Ini akte perusahaan nih Pak ya? Ya, akte perusahaan. Dan kalau dia sudah menyebut dirinya adalah entitas syariah, maka dia wajib menyusun laporan keuangannya didasarkan pada standar akuntansi syariah juga. Pak Yusuf sebentar Pak, ini dari narasumber kita ada yang entitas syariah, kalau kan saya di lembaga ya. Kalau dari bank syariah ini udah masuk ke dalam sudah masuk. Bank syariah juga masuk. Tunggu ada sisa satu dari Wardah sendiri gimana? Perusahaan ya Pak. Perusahaan ya. Ya kami selama ini masih produk ya. Masih produk. Nggak salah juga ya Pak ya. Nggak salah. Mungkin saja sudah di-manage secara syariah, cuma belum dieksplisitkan dalam anggaran dasar bahwa ini adalah syariah. Begitu nanti anggaran dasarnya atau akta perusahaan disebut ini adalah entitas syariah, maka akan terus-menerus menjadi tanggung jawab perusahaan dan kewajiban untuk beroperasi sesuai dengan kaidah syariah. Tapi Pak Yusuf, saya mau tanya, ini aturan hukum atau memang suatu anjuran, himbauan atau suatu step yang dikembangkan oleh MUI dan DSN? Ini adalah satu pakem yang tidak ada di undang-undang, tapi tidak ada di undang-undang, secara akuntansi memang entitas syariah itu adalah yang seperti itu. Kalau dulu undang-undang itu kan juga berkembang ya. Dulu pernah disebutkan seperti ini. Gimana? Entitas yang wajib membayar zakat adalah entitas syariah yang dimiliki oleh Muslim seluruhnya. Dulu ada undang-undang zakat yang pertama yang wajib membayar zakat. Tapi kemudian jadi pertanyaan, loh apa semua entitas itu pemegang sahamnya harus mencantumkan agamanya gitu loh. Nah, bukan kan kalau entitas TBK atau terbuka bagaimana? Sahamnya bisa tiap hari berganti dan tidak ada keharusan cantonan agama. Iya, betul. Kalau BUMN dia itu dimiliki oleh Islam atau bukan? Itu juga nggak tahu, karena itu undang-undang itu dirubah ya dengan undang-undang zakat yang baru. Bukan suatu kewajiban hukum kan Pak? Bukan. Ya, baik. Supaya clear jadi tetap bisa berjalan Bu. Jadi kita bedakan antara produsen menghasilkan barang dan jasa syariah. Dan tidak berarti seharusnya tidak berarti dia harus menjadi suatu entitas syariah ya. Tidak. Baik. Dan supaya jadi clear Pak. Sesungguhnya banyak entitas itu yang entitas syariah tanpa menyatakan dirinya syariah. Jadi misalnya kalau dia sudah beroperasi sesuai dengan kaidah syariah, apakah anggaran dasarnya ditulis saya adalah entitas syariah atau tidak, dia sesungguhnya sudah jadi entitas syariah. Jadi dia menjual produk yang halal, memproses produk dengan cara yang halal, bahan baku halal, cara menjualnya juga halal, financingnya dia juga menggunakan financing yang halal. Itu juga entitas syariah sebenarnya. Ya, baik. Tapi selama misalnya belum jadi entitas syariah, kemudian misalnya contohnya Wardah melakukan suatu transaksi syariah, itu nanti pencatatannya kan juga harus ke sana. Kalau misalnya Wardah itu bukan entitas syariah dalam anggaran dasar, dan dia katakan saja melakukan financing dengan cara murabahah. Misalnya maka murabahah itu harus itu apa Pak istilah itu Pak? Murabahah adalah financing secara syariah yang sesungguhnya artinya adalah jual beli. Yakni apabila misalnya Wardah itu ingin membeli bahan baku tapi dananya tidak cukup, dia bisa datang ke bank syariah dan minta tolong bank untuk membelikan bahan baku itu, dan nantinya bahan baku itu dibeli oleh Wardah secara cicilan. Itu saya financing ya. Itu dengan murabahah itu jual beli sebenarnya. Baik. Jadi
Ibu Nur bisa pilih Bu, kiri kanan atau dua-duanya Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau Pak Alun setuju Iya. dua-duanya. Dan bagi masyarakat syariah itu sangat penting. Itu beda karena kalau kita membeli bahan baku dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, kita akan dibebani dengan bunga tetap. Nah, ya itu Berarti bedanya ya bahan Pak ya. baku yang dibeli, meskipun bahan bakunya itu halal, misalnya produknya halal, tapi cara membelinya kan tidak dengan cara yang halal. Itu nanti juga pengaruh terhadap perusahaannya, terhadap entitasnya, jadi tidak murni entitas yang syariah. Baik, aduh terima kasih Pak penjelasannya. Saya jadi jelas, Ibu juga jadi semakin jelas ya Bu. Baik, bisa disimpulkan itu bukan suatu kewajiban hukum ya Pak ya. Bukan. Tapi pada saat nanti bertransaksi tetap akan dilaporkan secara prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pak boleh nanti saya akan sajikan suatu bentuk laporan keuangan entitas syariah. Boleh. Dan tim akuntan saya sudah siap di sini. Akuntan cek. Akuntan siap. Baik pemirsa, kalau kita lihat dari layar kaca, ada bentuk laporan keuangan khusus untuk entitas syariah. Di situ ada akun yang rasanya perlu kita telah bersama supaya jadi kita semakin familiar dan wawasan kita bertambah. Pak Yusuf mau dijelaskan Pak, karena ini istilah ini baru nih Pak, bukan dalam bahasa yang kita mudah cerna. Silakan Pak. Sehingga entitas syariah itu memiliki laporan keuangan yang lebih lengkap daripada entitas konvensional. Baik. Karena selain semua yang wajib dilaporkan oleh entitas konvensional juga harus dilaporkan di entitas syariah. Entitas syariah ditambah dengan 2 jenis laporan. Satu adalah laporan sumber dan penggunaan zakat. Karena entitas syariah sebagai entitas syariah ya dia seringkali mendapat mandat dari customers, dari employees, dari perusahaan sendiri untuk memungut zakat, karena itu harus dipertanggungjawabkan. Zakat yang diterima nanti terus dibagikan dengan cara apa? Kalau dulu entitas syariah itu masih bisa langsung mendistribusikan itu, tapi sekarang boleh memungut, tapi nanti distribusinya harus diserahkan kepada Basnas. Itu yang aturan sekarang seperti itu. Terus selain laporan sumber dan penggunaan zakat juga ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Infak, sodako, kalau bank syariah ada pendapatan non halal misalnya, itu juga masuk ke dalam kebajikan. Maksudnya Pak. Ya, ini pendapatan non halal itu ada pendapatan yang sebenarnya tidak boleh, tapi karena environment kita itu masih menyatu dengan bank konvensional, kadang masih ada campuran di mana bank syariah menempatkan pada bank konvensional dan akan menerima bunga. Itu nanti ada satu akun khusus bilang Ada non halal. Jadi serius? bunga itu tidak boleh dipakai. Baik ya. Atau juga yang sering ini denda. Jadi kalau ada customer yang harusnya mengangsur dan dia tidak mengangsur, maka dia akan didenda. Nah, denda itu sebenarnya secara syar'i tidak boleh. Tapi oleh Majelis Ulama Indonesia diizinkan kalau ini adalah untuk mendisiplinkan. Karena hukum dasarnya denda yang dikaitkan dengan gagal bayar pada waktunya itu tidak boleh, maka nanti yang dikumpulkan itu harus dibagikan sebagai dana kebajikan. Tidak boleh menjadi pendapatan operasional perusahaan, tidak boleh dibagi dividen, tidak boleh untuk bayar bonus, tapi hanya khusus untuk dana kebajikan disalurkan kepada duafa, fakir miskin, anak yatim, untuk membangun prasarana dan lain sebagainya. Pak Yusuf, mungkin Bapak mumpung Bapak ada di sini sebagai Ketua Kompartemen Akuntan Syariah, kira-kira jumlah akuntan syariah cukup nggak nih Pak? Nanti kalau Ibu Nur nyari akuntan syariah mana gitu ya, nanti dia nggak siap nyatetnya gitu. Insya Allah jumlah akuntan syariah itu jauh dari mencukupi ya. Yang kurang adalah entitas syariahnya. Dan juga keuangan syariahnya perlu ditumbuh kembangkan lagi. Karena jumlah akuntan syariahnya ada berapa Pak sekarang? Saya tidak tahu persis angkanya, tapi mayoritas universitas besar yang punya fakultas ekonomi itu punya jurusan akuntansi syariah. Baik ya. Jadi mungkin Bu Nur nanti silakan menghubungi Pak Yusuf aja kalau mau nyari akuntan syariah, Bu, jangan ke saya Bu. Jadi silakan nanti kita akan hubungkan ya Pak ya. Dan bisa saya simpulkan sebagai host di acara Bincang Bisnis kali ini. Yang pertama adalah pemerintah telah memiliki arah yang jelas dalam Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia. Dan kedua, tadi kita dengarkan langsung dari para pelaku industri bahwa mereka menyambut baik arah baru ini
Dan terakhir dari penjelasan Pak Yusuf Wibisana selaku Ketua Kompartemen Akuntansi Syariah, terlihatlah siap menyambut perkembangan ini, akan nantinya mampu menyajikan laporan keuangan yang kredibel, insya Allah Pak. Insya Allah. Ya, terima kasih Bapak, dan kita akhiri segmen keempat ini. Terima kasih pemirsa.